Saya ingin menunjukkan ke kalian semua sesuatu yang sangat istimewa. Ini adalah mesh hernia. Bahannya polipropilen. Mesh inilah yang akan dimasukkan oleh dokter bedah ke dalam tubuh Anda untuk memperbaiki hernia Anda. Mesh ini akan memperkuat jaringan yang pada akhirnya akan menyembuhkan hernia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Di video kali ini, mari kita bahas tentang mesh hernia. Sebelum membahas mesh hernia, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya hernia itu. Hernia adalah suatu kondisi kesehatan yang terjadi ketika lemak, jaringan, atau bagian dari organ tubuh terdorong melalui titik terlemah atau lubang di otot perut atau jaringan ikat. Ketika organ atau jaringan itu tersangkut, kami menyebutnya sebagai ingkar serata. Jangan disamakan dengan strangulasi, karena kondisi strangulasi adalah keadaan darurat medis. Sebagian besar hernia adalah sesuatu yang berkembang seiring berjalannya waktu. Namun tentu saja beberapa bayi dapat mengalami hernia setelah dilahirkan. Tetapi umumnya hernia terbentuk sebagai akibat dari melemahnya jaringan secara alami. Hal ini harus Anda pahami terlebih dahulu. Dengan melemahnya jaringan tersebut, jika hanya dilakukan penjahitan pada jaringan tersebut bersama-sama, tidak mungkin menghasilkan perbaikan hernia yang tahan lama. Disitulah mesh hernia sangat dibutuhkan. Mesh hernia akan memberikan penguatan yang kuat yang memungkinkan memperbaiki hernia dan juga tahan lama. Namun tidak semua jenis hernia memerlukan mesh hernia. Hernia inguinalis contohnya. Hernia inguinalis yang dialami oleh bayi baru lahir tidak memerlukan pemasangan mesh hernia. Jenis hernia ini dapat diperbaiki dengan jahitan saja. Namun hernia yang lebih besar seperti hernia inguinalis pada akhirnya akan memerlukan mesh hernia. Untuk operasi perbaikan hernia ini bisa dilakukan dengan operasi canggih menggunakan laparoskopi, robotik, atau dengan operasi konvensional. Pertanyaan selanjutnya, terbuat dari apakah mesh ini? Sebenarnya mesh hernia ini terbuat dari banyak bahan yang berbeda. Tetapi jenis yang paling umum yang digunakan di Indonesia adalah dari bahan plastik, umumnya jenis polipropilen. Jadi mesh ini merupakan jenis polipropilen. Jadi sekarang kita tahu mengapa kita memasang mesh hernia dan terbuat dari apa mesh hernia tersebut. Di samping mengetahui terbuat dari apa mesh hernia ini, penting juga untuk tahu resiko yang mungkin akan dialami jika mesh hernia dipasangkan saat perbaikan hernia. Masalah yang paling umum adalah kekambuhan. Meskipun mesh hernia dirancang khusus untuk mengurangi frekuensi kekambuhan, faktanya literatur memberitahu kita bahwa 50% hernia yang diperbaiki tanpa mesh akan sering kambuh, sedangkan hanya 2% dengan mesh. Dalam arti kata, masih ada risiko 2% kambuh meskipun Anda telah melakukan perbaikan hernia dengan pemasangan mesh. Risiko lain yang perlu dikhawatirkan adalah risiko infeksi. Di saat kita menempatkan bahan asing di dalam tubuh, maka akan ada risiko bakteri. Bakteri akan menjadikan mesh tempat tinggalnya. Ini bisa menjadi masalah yang sulit untuk diobati dengan menghilangkan bakteri tersebut. Mungkin Anda akan menjalani operasi kembali untuk melepaskan mesh yang dipasang, untuk mengurangi dan mencegah komplikasi dari infeksi mesh tersebut.
Walaupun saat ini dengan berkembangnya jenis mesh yang baru, yang ringan, dan teknik laparoskopi dan juga operasi robotik, ini dapat mengurangi resiko infeksi tersebut. Namun menggunakan mesh hernia untuk memperbaiki hernia adalah resiko yang lebih rendah mengalami infeksi dan juga erosi. Namun walaupun jarang sekali terjadi, tapi bukan berarti tidak ada kasus sama sekali. Jadi sangat penting bagi Anda untuk berkonsultasi dengan dokter Anda apa jenis mesh yang akan diberikan dan teknik operasi apa yang akan dilakukan. Pada akhirnya orang akan membutuhkan mesh hernia untuk memperbaiki hernia dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.